Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian usfuriyah kita ya, yang kemarin hadis pertama dari Abdullah bin Umar, pilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya, kita sudah hafalkan itu ya. Para pecinta akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sayangilah penduduk bumi, maka penduduk langit akan menyayangimu. Itu hadis yang pertama. Kita lanjutkan hadis yang kedua dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, larangan untuk berputus asa dan larangan membuat orang lain berputus asa. Ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-fajirur raji rahmatallahi ta'ala aqrabu ilallahi minal abidil muqnit. Al-fajiru utawi wong sing dosa, ar-raji kang ngarep-arep rahmatallahi ing rahmate Allah taala, iku aqrabu luweh cedhak ilallahi maring Allah minal abidi ketimbang wong sing ahli ngibadah al-muqniti kang putus asa. Jadi kita itu tidak boleh membuat orang lain berputus asa. Dikisahkan ya di Imam Muslim, dahulu ada seseorang yang bersujud. Ketika dia sujud itu diinjak kepalanya oleh orang lain. Setelah selesai, maka orang yang bersujud tadi menyumpahi orang yang menginjak kepalanya, demi Allah, Allah tidak akan pernah merahmatimu. Kemudian lewat nabinya ya, itu Bani Israel terdahulu, diwahyukan bahwa orang tadi ya, yang menyumpahi itu tadi tidak diterima sujudnya. Dan orang yang menginjak tadi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini membuat Allah tersinggung bahwa rahmat, ampunan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangannya manusia. Jadi kita tidak boleh mengambil posisi Allah yang Arhamur Rahimin. Yang kedua ya, dikisahkan oleh Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ini Yahudi yang lama ya. Sebenarnya beliau ini dari masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia itu kalau dia mau beriman sebenarnya masih bertemu dengan Rasul, tapi ditahan dulu sampai beliau yakin bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu seorang nabi. Dia belajar Taurat kepada ayahnya. Jadi di Taurat itu dikisahkan nanti ada seorang nabi dari suku Quraisy yang dia itu yatim. Kemudian dia hijrah ke Madinah. Di kitab Taurat tadi ada ya satu yang ditutup oleh bapaknya, tidak dibacakan. Setelah bapaknya meninggal, itu dibuka yang ditutupi oleh bapaknya tadi, ternyata ya menerangkan tentang ini tadi, kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebagai Rasul terakhir, Khatamul Anbiya. Dikisahkan ya oleh Wahab bin Munabbih. Jadi Wahab bin Munabbih ya sudah mengkonfirmasi kepada sahabat-sahabat senior ya seperti Ibnu Abbas dan lain sebagainya ya tentang hadis yang ia bawakan ini ya. Ya bukan hadis ya karena bukan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tapi ini masyhur ya, masyhur di kalangan para ulama. Gitu. Dahulu ya kata Wahab bin Munabbih gitu, dari belajar beliau di kitab Tauratnya ada seseorang yang mati. Orang tadi selama hayatnya, selama hidupnya tak pernah melakukan satu kebaikan pun. Maka oleh penduduknya, oleh masyarakatnya dia diseret dan dibuang ke bak sampah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa untuk mensolati dan menguburkan jenazah orang tadi. Maka Nabi Musa alaihissalam menyelidiki dan betul orang itu ahli maksiat, tak pernah melakukan kebaikan. Maka ya Allah ini pantas dibuang karena dia tak pernah melakukan kebaikan. Kemudian Allah memberitahu, ngene sadurunge mati ndek kuwi ndonga karo aku. Ndek ngomong ngene karo aku, ya Allah, saya memang pelaku maksiat. Tapi hati saya sebenarnya tak senang dengan maksiat itu. Saya bermaksiat karena teman-teman saya ahli maksiat. Dan saya dijerumuskan oleh syaitan. Tapi hati saya tak pernah menyekutukan Engkau ya Allah. Maka ampunilah saya. Jika Engkau tidak ampunkan saya ya Allah, syaitan akan senang. Dan para nabi akan susah. Dan kalau Engkau ampunkan saya, para nabi akan senang dan syaitan akan bersedih. Apakah Engkau akan membuat para nabimu bersedih ya Allah? Maka dari itu ampunkanlah aku. Maka dia saya ampuni wahai Musa. Ya. Kemudian Wahab bin Munabbih tadi masih ini menambahi kisahnya. Ketika hidup ya orang tadi pernah melihat di Taurat itu ada tulisan Muhammad nanti sebagai nabi akhir zaman. Setiap dia melihat tulisan Muhammad itu dia diciumi. Yang diciumi tulisannya coba. Saking senengnya menyambut kedatangan nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena cintanya dia terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah ampunkan orang itu. Dan Nabi Musa pun menguburkan dan mensolatkan orang itu. Jadi rahmat Allah itu begitu luasnya, jangan berputus asa ya, tatkala kita dalam keadaan berdosa. Segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Demikian Allahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.